Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tetap membedah doktrin Tritunggal Maha Sesat. Ya. Kali ini kita bedah masalah pribadi, ya kan? Alkitab tidak pernah menyatakan Allah itu pribadi, ya, melainkan Allah itu roh, yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24. Ya. Allah satu, tidak dua, tidak tiga. Ya. Kalau Bapa itu Allah, maka akan menabrak-nabrak ayat Alkitab. Ya, kalau Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tiga. Anak TK juga tahu itu tiga Allah. Dan itu pasti menabrak ayat Alkitab yang menyatakan Allah satu. Terus kita kutuk-kutik aja nih doktrin, ya, agar para penganutnya sadar bahwa ini bukan firman Allah. Ya, jadi jangan diikutin. Ya. Karena para penganut Tritunggal mati-matian ini memasukkan bahwa Allah itu harus pribadi. Ya. Dengan tujuan apa? Memecah belah Allah menjadi tiga. Ya. Supaya doktrinnya lulus dalam menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Itu tujuannya. Ya. Atau ya, seperti itulah, ya. Dengan demikian, maka Allah menjadi kesatuan. Ya, kesatuan dong. Tiga pribadi yang berbeda tapi satu, berarti kesatuan. Kita tidak pernah menulis Allah kesatuan. Memangnya tentara kesatuan. Memangnya tim sepak bola kesatuan. Ya kan? Allah satu. Allah yang dahulu, sebelum segala abad, sekarang, sampai kapanpun tetap Dia. Itu Allah. Dulu memakai nama, apa ya, julukannya itu, Yahweh. Lalu, memakai nama Yesus. Iya kan? Sekarang, tetap memakai nama Yesus. Setelah bangkit dan naik ke surga. Tetapi firman yang adalah Allah memakai nama anak domba. Wah, ini yang tidak bisa dimengerti oleh para pendeta di sana itu. Ya kan? Masalah-masalah seperti ini mereka nggak mudeng, nggak menyembah Yesus. Satu-satunya Allah, ya. Dengan demikian, maka Allah menjadi kesatuan dari tiga pribadi yang berbeda. Dan bukan satu seperti yang dinyatakan oleh Alkitab. Terdapat dalam Yakobus 2 ayat 19, Roma 10 ayat 12, Galatia 3 ayat 20, Maleaki 2 ayat 10. Itu Allah satu. Ya. Kata pribadi dikenakan, kenapa? Untuk Allah adalah sangat merendahkan Allah. Allah kok dibilang pribadi, itu sangat merendahkan. Apalagi Allah dibilang oknum. Mana penghormatan kalian terhadap Sang Pencipta? Nanti, pada saat kalian dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, dalam tahta putih itu, tapi udah terlambat. Udah terlambat. Hakimnya kan Yesus, bukan si Bapak.
Bapak kan nggak ada. Bapak pribadi itu, pribadi ke satu ya. Kata pribadi dikenakan kepada Allah itu sangat merendahkan Allah. Karena Allah adalah roh. Ya. Kata pribadi itu ya, memecah belah Allah menjadi tiga. Ya. Tiga pribadi yang berbeda. Allah satu, bukan pribadi, Allah itu roh. Ya. Terus, karena ini kan sudah ribuan tahun, nah saya juga terus mengumandangkan ini. Bagi yang Bapak Ibu sudah mendengar, nggak masalah. Tapi banyak juga yang belum tahu kalau Allah itu bukan pribadi. Kalau Allah itu tidak tiga, Allah itu satu. Nah, saya kumandangkan ini terus menerus agar banyak orang tahu. Ya. Kan karena kan begitu lahir ceprot, kan udah didoktrin. Oh, Allah itu tiga pribadi yang berbeda. Pribadi Bapa satu, pribadi dua anak, pribadi tiga Roh Kudus, tiga yang menjadi satu, tiga yang berbeda. Apa itu? Tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, saya kumandangkan, saya luruskan dengan ayat-ayat Alkitab. Kedengarannya membosankan, tidak masalah. Yang penting semua orang, ya, banyak orang akan tahu bahwa Allah satu. Sesuai Alkitab, bahwa Allah itu roh, bukan pribadi. Sesuai Alkitab. Bosan, bodo amat. Bahasa bodo amat. Karena jengkel. Para pendeta gelarnya berderet-deret, tapi memahami Allah sebagai pribadi. Nggak ada di Alkitab. Makanya kalian tuh bukan orang Kristen. Jangan mengaku-ngaku orang Kristen. Oke, itu yang pertama. Ya, sangat merendahkan Allah ya. Allah dipecah menjadi tiga. Ya. Kata pribadi itu, karena kata pribadi. Yang kedua, Allah yang maha besar itu dikerdilkan dimensinya menjadi hanya sebesar manusia. Iya kan? Yeremia 23 ayat 24, dia memenuhi seluruh ciptaannya. Allah yang maha besar, gitu ya. Itu dikenakan sebagai Allah pribadi. Lalu di pikiran tuh, oh Allah itu sebesar manusia. Duduk di samping yang ya sebesar manusia juga yang tua itu. Ya gitu kan? Itu kan tadi Allah pribadi. Ternyata di surga tuh nggak ada tuh si Bapak. Karena Bapak bukan Allah. Karena Bapak bukan roh. Allah itu roh. Ya kan? Bapak itu pikirannya si Tertullianus. Iya gak? Yang masuk dalam abad ketiga. Beda. Ya, harus dimengerti ya. Bapa yang dimaksud oleh orang Yahudi itu adalah Allah yang mereka panggil Bapa, yang mereka akui sebagai Bapa, yang mereka sebut sebagai Bapa. Itu ya, Bapa ya, yang dimaksud oleh orang Yahudi. Setelah Yehova itu yang diakui sebagai Bapa itu menjadi manusia, iya kan? Itu sudah tidak ada lagi Bapak itu, karena sudah jadi manusia bernama Yesus. Nah, Yesus yang adalah rohnya roh Allah, ya, dia memanggil Bapa itu ya, kepada Yesus roh yang di sorga itu dengan Bapa kiasan dirinya. Gak ngerti kan? Gak ngerti.
Nah, Bapa yang mengkiaskan Yesus Roh itu sudah selesai tahun 33. Ya, dari tahun 30 sampai tahun 33. Pada saat Yesus mati, dia bangkit dan kembali ke surga sebagai Allah. Ya, sebagai Allah, ya dia sudah sebagai Allah, sebagai firman. Ya, kata Bapa itu tidak diperlukan lagi, kata kiasan itu. Selesai. Tahun 300 ya, atau sebelumnya lah ya, sudah diisukan tahun 1700-an ya oleh si Theophilus mengenai Bapa. Lalu dilanggengkanlah oleh si Tertullianus tahun 300-an, 300-an lah. Nah, inilah Bapa sesat. Ya. Karena apa? Ini hasil pemikiran orang-orang yang tidak dipilih oleh Yesus. Kan namanya nggak ada di Alkitab. Dengan demikian, mereka tidak diilhami untuk menulis firman Allah. Mereka bukan orang terpilih, namanya aja nggak ada di Alkitab. Nah, mereka lah yang merumuskan ini. 3 pribadi yang berbeda. Pribadi pertama Bapa, pribadi kedua Anak, pribadi ketiga Roh Kudus. Kan begitu kan? Yang pertama Allah Bapa. It's okay. Yang kedua Allah Anak. Nggak ada. Yang ketiga Allah Roh Kudus. Nggak ada. Yang ada tuh Anak Allah. Yang ada Roh Kudus Allah. Yang nggak ada diada-adain. 3 pribadi yang berbeda, tapi satu. Itu kesatuan. Jengkel kan? Jengkel. Kenapa? Karena sudah terdoktrin Allah itu pribadi. Ya. Jadi, karena kata pribadi itu dikenakan kepada Allah, dipaksakan Allah itu pribadi, maka itu memecah belah Allah menjadi 3. Yang pertama. Yang kedua, mengkerdilkan Allah. Allah yang maha besar, menjadi kecil. Sebesar manusia. Koplak. Ya kan? Yang ketiga, Allah dipecah belah dengan menyatakan kekuasaannya menjadi sangat terbatas. Allah dipecah belah. Kan dibagi 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Dipecah belah tuh. Cek. Ya kan? Pribadi pertama itu Bapa. Dia, pribadi pertama Bapa itu mencipta. Hanya bisa mencipta. Pribadi kedua, Anak. Anak itu, Allah Anak itu hanya bisa menyelamatkan. Nggak bisa mencipta, karena yang mencipta adalah Bapa. Gitu kan? Yang ketiga, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu hanya bisa memelihara, tetapi tidak bisa mencipta, tidak bisa menyelamatkan. Begitu dong. Bahasanya kan begitu bahasanya. Karena apa? Karena mereka mengatakan Bapa mencipta, Anak menyelamatkan, Roh Kudus memelihara. Berarti kan dipecah belah tuh kekuasaannya, kemahakuasaannya. Kalau Allah itu maha kuasa, dia mencipta, dia menyelamatkan, dan dia memelihara. Tahu? Itu Allah yang ada di Alkitab. Satu. Mantap kan? Jadi Allah dipecah belah karena disandingkan dengan pribadi. Itu bahayanya pribadi. Ya. Sudah tahu? Belum mengerti juga. Allah dipecah belah. Kekuasaannya itu, kemahakuasaannya itu dipecah menjadi 3. Ya, karena pribadi. Bapa mencipta, hanya bisa mencipta, tapi tidak bisa menyelamatkan dan memelihara. Gitu kan? Loh, kalau bisa kan dia selamatkan aja semuanya. Dia pelihara semuanya. Kenapa dia harus terbatas hanya pada pencipta? Allah Anak. Katanya, Allah Anak itu menyelamatkan. Loh,
Kalau dia maha kuasa, ya dia mencipta dong. Dia mencipta, dia menyelamatkan, dan dia memelihara. Sama seperti Roh Kudus harus seperti itu. Wah, luar biasa kan? Begitu harus digali sehingga kebohongan-kebohongan dari doktrin ini terungkap. Ya, kata pribadi itu membatasi kemahakuasaan Allah. Hal yang satu. Jadi banyak ayat-ayat Alkitab ditabrak nih banyak. Ya. Kata pribadi itu kedengarannya sederhana. Oh, pribadinya. Sederhana kedengarannya. Dan hampir-hampir tidak mempunyai makna. Itu kata pribadi. Tetapi, lihat, memberi dampak yang luar biasa. Sehingga orang tidak dapat mengenal Allah dengan benar. Itu kata pribadi. Inilah tujuan dari iblis, ya, mengenakan kata pribadi kepada Allah di dalam doktrin Tritunggal. Kedengarannya sederhana, tetapi dampaknya, coba perhatikan dampaknya itu. Orang tidak mengenal Allah. Ya, itu tadi kata pribadi. Membuat Allah terpecah menjadi 3. Ya, membuat dia tidak maha kuasa. Ya kan? Itu bahayanya kata pribadi. Tapi tidak sadari. Ya. Lalu perhatikan, setiap pembahasan mengenai Allah, maka di pikiran penganut Tritunggal ada pribadi Bapa yang berbeda dengan pribadi anak, dan juga pribadi yang anak ya berbeda juga dengan pribadi Roh Kudus, dan juga Roh Kudus berbeda dengan pribadi Bapa. Sebab itu ya, mereka selalu mencari kata Bapa dengan tidak memperhitungkan konteks waktunya. Mereka nggak memperhitungkan itu. Dan juga siapa yang berbicara mengenai Bapa. Seperti yang sudah saya jelaskan ya. Bapa yang dimaksud oleh orang Yahudi. Ya. Bapa yang diajarkan oleh Yesus manusia. Ya. Lalu Bapa yang ada di Tritunggal. Itu berbeda. Ya. Tapi mereka rancu. Mereka masukkan. Yang penting ada kata Bapa, mereka masukkan. Itu. Ya. Jadi buang pemahaman Allah pribadi, ya, dan ikuti seperti yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah itu roh, ya. Maka Bapak Ibu akan memahami bahwa Allah itu esa itu satu, ya, bukan kesatuan ya. Allah itu roh, Allah itu maha hadir, Alfa Omega, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Namanya Yesus Kristus. Shalom.